Baik, semangat pagi Sobat Indonesia. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Sukiyatno atau Mr. B, penjaga gawang TOEFL Grammar Indonesia. Ini adalah video ke-8, di mana kita akan membahas pola kalimat ke-6, yaitu sentence with noun clause. Jadi, selamat datang kembali di pembelajaran TOEFL Grammar Indonesia. Selamat bergabung kembali dengan Mr. B Channel. Kita mulai dengan reminder. Program pembelajaran ini buat untuk sobat yang bermaksud mengambil tes TOEFL, ITP, atau PBT untuk yang pertama mengikuti seleksi CPNS, kedua memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sebelum Anda melakukan ujian akhir, yang ketiga mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi untuk program tertentu, jurusan tertentu, keempat untuk keperluan sertifikasi dosen atau guru, kelima mengikuti seleksi keren swasta atau BNN, serta keperluan lainnya. Terus program ini tidak dibuat untuk sobat yang bermaksud mengambil tes TOEFL IBT dikarenakan perbedaan sistematika. Kita langsung melihat pola kalimat dengan noun clause. Contoh kalimat. How much you earn is none of my business. Berapa yang Anda dapat itu bukan urusan saya. So, what is the subject of this sentence? Apa subjek pada kalimat ini? Ya, you. Sebagai Anda bahkan berpikir bahwa you adalah subjeknya, tetapi di depan you ada how much. So, bukan itu. Jadi, how much you earn adalah subjek pada kalimat ini, sedangkan is adalah verb-nya. Tapi pada subjek how much you earn yang berbentuk noun clause ini ada unsur-unsur connector how much, subject you, dan earn verb. Oke, contoh kedua. We have no idea why they quit their job. Kami tidak tahu mengapa mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Oke, kita punya we subject, have adalah verb, kemudian ada noun clause why they quit their job yang terdiri dari berupa objek terdiri dari connector why, the subject, quit, verb. Okay, so the formula is connector subject verb plus verb, di mana connector subject verb berfungsi sebagai subjek atau sebaliknya subject verb plus connector subject verb, di mana CSV berfungsi sebagai objek. Ya, pada kalimat ini connector subject pada anak kalimat CSV terpisah. Bagaimana pola kedua? Pola 6B, kita lihat. Okay, what causes success and failure is described in a book. Apa yang menyebabkan sukses dan kegagalan dijelaskan pada buku itu. Ya, ini kita punya subject, what causes and failure. Sedangkan verbnya adalah is described, jelaskan. Mohon maaf karena garisnya kurang panjang, seharusnya is described. Oke, kita punya subjek dan verb. Subjeknya terdiri dari what, connector merangkap subjek, dan causes verb. Oke, contoh kedua, we will find out who back up the writers. Kami akan menemukan siapa yang mendukung para perusuh itu. Ya. Kita punya we sebagai subjek, will find out sebagai verb, kemudian who back up the writers sebagai objek. Yaitu yang terdiri dari objeknya, who, connector merangkap subjek, dan back up verb. So, the formula is connector subject verb plus verb atau subject verb plus connector subject verb. Hanya connector dan subjek di sini merangkap. Oke, menjadi satu. Mari kita berlatih identifikasi. Ya. Oke, kalimat yang pertama. That all the foods contained on MSG is the restaurant's policy, bahwa semua makanan tidak mengandung MSG adalah kebijakan restoran itu. Kita lihat unsur-unsur apa saja di sini. Ya, mari kita identifikasi. Kita perlu highlighter. Ya, kita pilih warna merah maroon. Oke, subjeknya adalah all the food. That all the foods contain no MSG. That all the foods contain no MSG adalah subjek. Lalu kita punya
Ini verb. Oke. Nah, subjeknya terdiri dari konektor, that, all the good subject, kemudian contain verb. Ya. Kalimat kedua, we have been informed. We subject have been informed. Verb. Ya. Kami sudah diinformasikan. Kami sudah diberitahu diberitahu apa? When they will pay the tuition fee. Ini adalah objek. Ya. Objek terdiri dari konektor when, subjek they, dan will pay. Verb. Ya. Oke. Ya, secara sekira jelas di sini CSV sebagai subjek dan CSV sebagai objek. Kita hapus dulu konotasi di sini agar tidak mengganggu. Ya. Oke, paling ketiga. Today the CEO will announce who is in charge in the event. Today bukan subjek karena dia adalah keterangan waktu, so berarti subjeknya adalah the CEO. Oke, so verbnya adalah will announce. Verb. Hari ini CEO akan mengumumkan kenapa? Who is in charge in the event? Siapa yang akan bertanggung jawab di acara itu? Ini adalah objek. Di objek terdiri dari who, konektor merangkap, subjek. Ya. Oke, kemudian ada is, verb. Ya. Oke, right. Jelas. The technician found out what had caused the short circuit. Teknisi menemukan apa yang telah menyebabkan korsleting. Ya, kita punya the technician subject, lalu ada found out. Found out adalah verb. Kemudian what had caused the short circuit adalah objek consisting of what, connected subject, kemudian had caused verb. Ya. Oke, saya kira jelas sobat ya. Kita lanjut dengan mengenali model-model soal berkenaan dengan pola kalimat ini. Model soal pertama, blah 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 SNLC is actually an organism able to conduct photosynthesis. Kita punya is, ya, pasti verb. Kemudian blah 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 SNLC adalah subjek, but subjeknya kalimat tapi CSV. Kita lihat opsi. Oke, yang pertama opsi A, what do we know? What do we know ini adalah bentuk pertanyaan, jadi not our choice. Kedua, the knowledge. The knowledge itu adalah noun, dia bisa berfungsi sebagai subjek, tetapi kita tidak bisa menggabungkan the knowledge as an LG. Mungkin ya, kalau the knowledge about an LG, nah baru bisa ya. Oke, secara struktur kita belum bicara secara makna. Oke, so this is not the choice either ya. Oke. Yang ketiga, what we know. Oke, kita punya what, and then we, subject, kemudian know, verb. Okay, so guys, this is the correct option. But D is even impossible. Yeah. Okay,
Ini to know infinitive, tidak benar ya. So what is the problem here? No CSV as the subject of the sentence, tidak ada noun clause sebagai subjek kalimat. Ya. Oke, kita cukupkan pembahasan tentang model soal pertama. Soal kedua, how an individual performs intellectual operation from the result of his activities. Kita punya di sini how connector an individual subject perform verb. Ya, ini adalah subject. So actually we need only verb. Ya. Subject sudah jelas, objek connector, individualnya subject, performnya verb. So we need a big verb that can be seen. Can be seen itu adalah verb, betul, tapi ada that connector. So it's not the choice. Option B, it can be seen. Can be seen juga but ada it subject, bukan pilihan. Opsi C, being seen, being, ini participle, not the answer. So it must be D, can be seen. Ini adalah verb. Yeah. So option D is the answer. Yes, what's the problem? No verb of the sentence. Tidak ada kata kerja pada kalimat. Kata kerja kalimat, bukan kata kerja pada noun clause. Oke. Ya. Kita lanjut ke problem number 3. Stretching one mineral to another is the commonest method to determine blah 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 a certain mineral is. Ya. Oke. Oke, ini subjek, ini is verb. Ya. Oke, so kita perlu menentukan apa. Ini adalah objek. Objek ini terdiri dari, kita punya sini is verb, kemudian certain mineral, subjek. So, yang kita perlukan hanyalah connector. Oke. Ya. Oke. Apa saja yang tersedia? The hardness. The hardness bukan connector, dia adalah kata benda. So, peran yang paling mungkin dia ambil adalah subjek. Ya. So, the hardness ini kita sebagai subjek, tidak kita pilih karena kita butuhnya, yang kita butuh adalah connector B. How hard? Nah, ini dia connectornya. How hard? So this is the answer. B is possible, the hardness that. Ini the hardness subjek dengan that adalah connector. Tidak. Jadi apalagi it is hard, ini subjek verb. Subjek. Okay. So the problem here is no connector of the CSV. Tidak ada connector pada noun clause. Okay. Clear, I guess. Let's see this first. Problem 4. Interactionists believe that blah 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 an organization, for example, creating positive changes. Kita punya interactionists. Oke, subjek. Kemudian believe. Oke, well, believe what? Percaya apa? Nah, ini sudah ada
konektornya. Oke. So, pasti butuh SP. Oke, so we need SP. Kita butuh subject and verb. Oke. Ini ada konflik dan preposisi. Mungkin konflik can benefit. Ini subjek, kemudian can benefit adalah verb. Oke, kita sudah menemukan jawabannya, yaitu opsi B. Option B. Option C, the benefit of conflict ini on the subject. Manfaat konflik non-phrase. Yang opsi D, how conflict can benefit. Kita punya how, konektor, konflik, subject, kemudian can benefit, verb. Ya, tidak juga, karena lagi yang kita perlukan adalah subject verb. So, what's the problem here? No subject verb of the CSV. Pada struktur CSV tidak ada SP, hanya ada konektor that. Oke, ya. Kita lanjut dengan problem kelima. The true story of what actually blah 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 on September the 13th in 1965 has been a controversy. Oke, kita punya has been. Sini berarti kita di sini cari subjek. Ini subjek ini adalah subjek. Di dalam saja kita sudah punya what yang berfungsi tanda sebagai konektor subjek. So what we need here is verb. Look at here. Happens. Sudah langsung ketemu. Happen adalah verb. Ini dia jawabannya. Oke. Ya, kemudian B, it happen. Tidak, karena ada it. So, ini adalah subject verb. Oke. Lalu ada C, that happen. That adalah konektor. Happen adalah verb. Tidak juga. Oke. D, to happen adalah infinitive. Ya. Ini tidak kita pilih. Infinitive. So, the problem here is no verb of the CSV. Tiada verb pada anak kalimat CSV. So, ini ya, oke. So, sobat, itulah yang dapat kita bahas berkenaan dengan pola kalimat ke-6, yaitu sentence with noun clause. Kita akan jumpa lagi di video ke-9 yang merupakan review ulasan ulang dari pola kalimat pertama hingga pola kalimat 6 yang telah kita pelajari. So, thank you for being with me. Thank you for watching the video. See you in the next video. Thank you very much. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum.